Baik, soal pertama yaitu perhatikan dengan cermat gugus fungsi pada struktur sulfonamida berikut ini. Tetapkan dua gugus fungsi yang Anda pahami dan struktur sulfonamida tersebut. Selanjutnya, pikirkan bagaimana menjadikan sulfonamida menjadi bersifat lipofilik sehingga dapat menembus membran biologis. Yang pertama di sini, dua gugus yang bisa saya pahami yaitu gugus sulfonamida dan juga gugus cincin aromatik benzena. Lalu, gugus sulfonamida atau SO2NH ini bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen sehingga membuat senyawa menjadi hidrofilik. Sifat inilah yang menyebabkan sulfonamida itu kurang mudah menembus membran biologis yang bersifat lipofilik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan lipofilisitas, dilakukan modifikasi struktur dengan menambahkan substituen nonpolar atau gugus lipofilik. Jadi modifikasi ini bertujuan menyeimbangkan sifat hidrofilik dan lipofilik sehingga meningkatkan kemampuan penetrasi membran tanpa menghilangkan aktivitas obat. Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana merubah lipofilisitas suatu sediaan obat menjadi lebih hidrofilik sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya di dalam tubuh, dan berikan contoh konkretnya. Berdasarkan jurnal yang saya ambil ini, jawabannya itu untuk meningkatkan hidrofilisitas suatu obat guna memperbaiki bioavailabilitas diperlukan strategi yang dapat meningkatkan kelarutan obat dalam air, karena kelarutan itu merupakan faktor kunci dalam proses adsorpsi. Jadi pernyataan ini tuh menegaskan bahwa obat itu harus larut terlebih dahulu agar dapat diserap ke dalam sirkulasi sistemik. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai strategi meningkatkan hidrofilisitas itu telah dikembangkan. Lalu yang ketiga, jelaskan sekurang-kurangnya 3 hal sensitif pada sediaan injeksi terjadinya interaksi antara bahan aktif dan excipientnya, dan berikan contoh masing-masing. Berdasarkan jurnal yang saya ambil, di sini ada 3 jawabannya itu. Yang pertama, sensitif terhadap perubahan pH, asam basa. Contoh yang saya ambil di sini ampicillin dextrose 5%. Ampicillin itu sebagai zat aktif merupakan antibiotik golongan beta-laktan yang bersifat basa lemah dan sensitif terhadap perubahan pH lingkungan. Dalam sediaan injeksi, ampicillin dilarutkan menggunakan dextrose 5% yang berperan sebagai excipient atau pelarut dengan pH asam sekitar 4-4,5. Perubahan pH ini menyebabkan lingkungan menjadi lebih asam sehingga memengaruhi derajat ionisasi ampicillin. Akibatnya, kelarutan ampicillin menurun dan berpotensi terjadi presipitasi dalam larutan. Kondisi ini dapat memengaruhi stabilitas obat dan mengurangi jumlah obat yang tersedia untuk memberi efek terapi, sehingga berisiko menurunkan bioavailabilitas dan keamanan penggunaan sediaan injeksi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sensitif terhadap oksidasi. Contoh yang saya ambil yaitu epinefrin dengan sodium metabisulfit. Epinefrin menunjukkan stabilitas yang lebih tinggi ketika tidak mengandung sodium metabisulfit dibandingkan dengan saat excipient tersebut, terutama pada kondisi penyinaran. Penurunan kadar epinefrin yang lebih besar dalam sodium metabisulfit menunjukkan bahwa terjadi percepatan degradasi zat aktif. Fenomena ini berkaitan dengan reaksi oksidasi di mana epinefrin yang sensitif terhadap oksidasi mengalami degradasi lebih cepat dalam sistem yang melibatkan sodium metabisulfit pada kondisi tertentu. Jadi akibatnya itu struktur epinefrin dapat berubah sehingga menurunkan aktivitas dan stabilitas sediaan injeksi. Lalu yang ketiga, sensitif terhadap hidrolisis. Contoh yang saya ambil yaitu procaine dan air, aqueous solution atau pelarut injeksi. Jadi larutan procaine ini tidak stabil karena dapat mengalami hidrolisis, yaitu reaksi pemecahan molekul oleh air. Jadi procaine itu bakal terdegradasi dalam larutan air. Jadi proses hidrolisis ini dipengaruhi oleh faktor seperti pH dan suhu serta melibatkan berbagai bentuk ion dari procaine. Jadi dampaknya itu struktur kimia procaine berubah jadi protein yang lain sehingga aktivitas obat menurun dan stabilitas sediaan injeksi berkurang. Kemudian yang keempat, jelaskan satu contoh kasus dalam sediaan obat yang Anda pahami adanya ikatan ion yang dapat memengaruhi aktivitas serta eliminasi obat tersebut. Berikan salah satu contoh konkretnya. Berdasarkan jurnal yang saya ambil di sini, ibuprofen merupakan senyawa yang dapat mengalami ionisasi. Ini adalah struktur ibuprofen.
Jadi dapat berada dalam bentuk ion maupun bentuk netral tergantung pH lingkungan. Disebutkan juga bahwa ibuprofen itu termasuk senyawa yang dapat berada dalam bentuk ionik, di mana akan lebih dominan pada kondisi pH yang lebih tinggi daripada pKa. Perubahan yang terbentuk pada bentuk ion dan ion ini sangat memengaruhi sifat psikokimia obat seperti kelarutan dan permeabilitas. Bentuk ionik itu lebih mudah larut dalam air sehingga mempercepat eliminasi melalui urin. Sedangkan bentuk non-ion itu lebih mudah menembus membran biologis dan meningkatkan absorpsi. Dengan demikian, keberadaan ikatan ion pada ibuprofen itu berperan penting dalam menentukan aktivitas pada proses eliminasi dalam tubuh.